Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya terkait tugas PHP dan database. Sebelum mempresentasikan hasil dari kerja saya, ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fakih dengan NIM akhir 1037. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pekerjaannya. Nah, dari pekerjaan ini atau di tugas kali ini terkait PHP dan database, di mana untuk mahasiswa itu disuruh untuk membuat sebuah website atau halaman yang berupa ada formulir eh, dan formulir yang berupa data yang mana di mana datanya itu nanti ada sebuah ada formulir tambah, ada formulir edit, terus ada juga aksi hapus data. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu membuat sebuah database yang ditampilkan nanti di sebuah server ini, yaitu berupa perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso. Nah, di sini itu ada sebuah tabel untuk mengetahui terkait perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso dengan ada beberapa kolom, yaitu ada 5 kolom, di mana untuk kolomnya itu ada kolom ID, kolom kecamatan, tahun, angka pengangguran, dan aksi. Nah, di mana dari sini itu nanti akan ditampilkan dari tabel ini akan ditampilkan sebuah chart atau diagram. Nah, untuk pada kali ini saya itu membuat sebuah diagram untuk memudahkan user atau yang ingin melihat dari perkembangan angka pengangguran di Bondowoso itu menggunakan diagram garis. Nah, untuk diagram garis itu nanti ini juga terdapat keterangan juga bahwasanya secara tahun 2020 itu Kecamatan Maesan angka penganggurannya 1.232, terus Kecamatan Grojogan pada tahun 2020 2.312, ya, seperti itu. Nah, untuk tampilan awal ini itu ada di file index.php. Jadi index.php itu berfungsi untuk menampilkan tabel berupa pengembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso dan chart atau diagram dari perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait eh, codingannya untuk tampilan index.php. Nah, di sini kita menggunakan PHP. Pertama kita lakukan eh, memanggil SQL dari database, di mana kan kita untuk menampilkan sebuah data-data di sini itu diperlukannya sebuah data. Nah, untuk datanya itu di sini saya eh, saya taruh atau kita letakkan di database php-my-admin yang ada di sini ya, tadi ppw.ilkom.id. Jadi sudah kita lakukan terlebih dahulu membuatkan sebuah datanya. Kita panggil terlebih dahulu itu menggunakan koneksikan dengan database untuk injektor PHP-nya ini itu dengan MySQL LI connect, di mana untuk mengkoneknya itu kita menggunakan server, username, password, DB name. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang telah kita lakukan atau kita buat untuk database-nya. Jadi untuk servernya ini, terus username, password, dan database-nya. Ini untuk penulisannya harus sesuai juga. Terus kita koneksikan juga dengan database yang ada di MySQL, itu dengan query select.from pengangguran order by kecamatan. Jadi kita select semuanya itu dari tabel pengangguran order by kecamatannya. Terus apa aja yang diambil, yaitu ada ID, kecamatan, tahun, dan angka pengangguran. Terus di sini juga kita urutkan tahun dari terkecil ke terbesar. Ya, di mana nanti di ke tahunnya itu dimasukkan, misal tahun yang pertama di inputan itu masukkan 2021 dan
yang kedua kita importnya lagi 2020, maka nanti yang pas pada saat di diagram itu nanti tahun 2020 akan diletakkan di paling awal dan 2012 itu diletakkan di paling akhir. Setelah itu kita tutup koneksinya untuk PHP-nya. Terus di injektor PHP ini juga terdapat HTML untuk menampilkan halaman di websitenya seperti ini. Ini merupakan HTML untuk menampilkan halamannya. Itu kita menggunakan Bootstrap untuk memperindah atau menarik dari halaman HTML. Di sini kita menggunakan CSS juga terlebih dahulu, di mana ada di body, di mana untuk bodinya itu dengan background color dengan kode ini, di mana akan warna abu-abu, terus ada cardnya, ada header card, dan form control ini untuk eh, memperindah dari tampilan HTML itu menggunakan CSS. Terus di sini juga kita terdapat di body. Untuk body ini nanti kita di pertama halaman atas itu di card header. Di sini kan sudah kita memanggil bootstrap 5.3.3. Jadi kita menggunakan bootstrap, di sini ada card header dengan background secondary. Misal di sini itu kita membuat sebuah card header di sini dengan warna secondary atau warna abu-abu. Di sini nanti ada perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso. Terus di mana untuk di atasnya card headernya itu juga diberikan button tambah dengan warna primary atau warna biru. Ini ada berupa card bodinya, di mana card bodinya itu nanti ada juga ada T-head atau untuk tak header tabelnya ada itu ID, kecepatan, tahun, angka, dan aksi. Setelah itu nanti kita ambil atau row mengambil dari setiap barisnya itu ngambil dari database-nya itu berupa kecamatan, tahun, angka pengangguran. Di sini juga ID-nya itu langsung counter. Jadi atau otomatis. Terus di TD juga terdapat sebuah button, yaitu ada yang merupakan dari kolom aksi, itu ada button edit, ada button hapus. Untuk button edit ini nanti akan masuk ke halaman atau file edit.php untuk mengedit sebuah filenya atau sebuah datanya. Terus ini nanti juga ada card body, di mana untuk card body yang di sini itu untuk menampilkan sebuah diagram. Yang untuk di sana kita kan tadi itu menggunakan diagram garis, di mana untuk diagram garis itu ngambil dari JavaScript code.highchart.com. Terus di mana untuk diagram itu ada beberapa kategori, yaitu menurut data kecamatan, ada yaitu tahun dan angka penganggurannya. Di mana untuk tampilan cardnya itu berdasarkan ini ada tipenya itu line, terus title-nya itu perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso, terus kategorinya itu berdasarkan tahun dan angka penganggurannya. Nanti setiap poin itu setiap optionnya nanti diberikan sebuah apa ya, sebuah keterangan juga berdasarkan misal ini kecamatan Maesan, itu angka penganggurannya 1.213 Kecamatan Maesan. Nah, ini untuk menjelaskan terkait ininya untuk keterangannya, jadi diberikan sebuah plot option terus dengan series angka penganggurannya atau yang berupa garis biru itu berupa angka pengangguran. Ini untuk kodenya. Terus untuk database-nya itu ada di sini, mana untuk database-nya kita menggunakan sebuah eh, ada ya, database name-nya itu menggunakan pengangguran 7. Terus untuk tabelnya itu ada di pengangguran, di mana di sini ada ID, ada kecamatan, tahun, dan angka penganggurannya. Untuk strukturnya itu ada di mana untuk
ID-nya itu di primary dan bersifat auto increment. Jadi untuk ID-nya itu akan langsung ditulis atau langsung otomatis di database-nya. Tidak perlu dilakukan input di formulir. Terus untuk kecamatan itu berupa berjenis varchar dengan 20 kategori atau 20 kategori ya, atau karakter. Terus ada tahun dengan jenis integer dan angka pengangguran dengan jenis integer juga. Baik, sini saya akan lanjut ke bagian form atau button tambah, di mana untuk button tambah ini nanti akan muncul atau akan menampilkan sebuah formulir, yaitu formulir tambah data. Untuk menampilkan formulir tambah data itu kita klik tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, jika nanti kita ingin menambahkan sebuah data lagi, kita tinggal klik button tambah, akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk kodenya itu ada di bagian form. Nah, di sini untuk bagian kode dari tampilan form input data angka pengangguran. Di sini ada sebuah form.php, di mana dalamnya itu ada sebuah HTML. Terus sama di sini juga menggunakan Bootstrap untuk mempercantik atau menarik dari tampilan HTML-nya atau penampilan dari form inputnya. Di mana kita menggunakan CSS juga. Ini ada keterangan juga warna latar abu-abu muda, terus warna latar kartu putih dan lain sebagainya. Dimana untuk itu nanti kita membuka sebuah inputan, itu form input data angka pengangguran dengan nanti kita dari form PHP ini menggunakan metode post yang aksinya itu akan masuk ke form handle.php. Ya, untuk nanti dari inputan yang ada di sini atau inputan dari tampilan ini akan diproses terlebih dahulu di file form handle.php. Nah, di sini inputan-inputannya itu ada kecamatan, input kecamatan, terus ada input tahun, input angka pengangguran, dan ada button. Button dari submit atau simpan. Button submit, bertipe submit itu dengan simpan. Terus kita menggunakan JavaScript juga untuk bootstrap-nya. Dan untuk melakukan sebuah interaksi juga supaya dinamis untuk tampilan dari form input data pengangguran. Baik, misal saya akan kita tulis, misal ini sudah ada, kita mesan, terus tahunnya itu 2022, terus angka penganggurannya kita tulis 3.452. Nah, setelah kita inputkan di form ini, kita klik simpan, di mana nanti klik simpan ini akan dikirim terlebih dahulu ke form handle untuk dilakukan sebuah proses proses eh, proses terlebih dahulu di identifikasi itu terlebih dahulu atau diproses di sebuah form handle dan akan dimasukkan juga ke database www.ilkom.net.ac ini ada di sini, akan masukkan ke sini menggunakan form handle itu, dan setelah itu akan ditampilkan di index.php. Kita klik simpan. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini.
Nah, di sini kita sudah mengklik, kita menambah, yaitu ada Maesan, ada 2.000 dengan angka pengangguran 3.452, di mana sini ada di urutan keempat, itu berdasarkan yang telah di kode di sebelumnya, itu di indeks dari HP kan. Untuk tahunnya itu diurutkan berdasarkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi di sini urutan 2020, 2020, 2021, 2022, dan 2024. Itu untuk form eh, eh, tambah pengangguran. Nanti akan setelah ditambah itu akan menambahkan juga di sini. Nah, di sini tahun 2022 akan muncul dengan keterangan 3.452 Kecamatan Maesan untuk angka penganggurannya. Itu untuk form .php. Nah, di sini juga kan sudah bertambah ya. Terus nanti di database-nya juga akan bertambah juga. Nah, di sini ada Maesan 2022 dengan angka pengangguran 3.452. Jadi setelah kita melakukan sebuah eh, form tambah, nanti akan dimasukkan juga ke database. Dimana untuk masukkan ke database itu menggunakan form handle.php yang untuk proses identifikasi terlebih dahulu atau proses mengkoneksikan ke database-nya, yaitu menggunakan form handle. Jadi di handle menggunakan ini, jadi kita menggunakan function myPost, dimasuk terus di mana yang di post itu ada kecamatan, tahun, dan angka penganggurannya. Terus nanti itu akan dimasukkan ke server atau dikoneksikan dengan server dari database-nya, itu yang sudah ada ini server, terus ada username, pengangguran 7, ada passwordnya setelah dibuat sebelumnya. Nah, di sini MySQL Connect dikoneksikan, terus kita prepare insert into pengangguran, di mana yang dimasukkan ke dalam tabel pengangguran yang ada di database, itu kecamatan, tahun, angka pengangguran dengan value ini kecamatan, tahun, dan angka penganggurannya. Terus nanti di header atau dikembalikan kembali ke location location index.php. Jadi setelah kita melakukan sebuah identifikasi atau sebuah proses penyambungan data ke database, itu dikembalikan ke index.php atau ditampilkan kembali. Jadi setelah diproses, nanti datanya itu akan dikirim atau ke index.php untuk ditampilkan. Selanjutnya ada aksi edit atau button edit. Untuk button edit ini nanti akan setelah kita klik button edit ini akan muncul sebuah tampilan baru juga, yaitu berupa mengedit formnya atau mengedit dari data-data yang di sini. Misal Maesan, ini kan misalnya akan diedit. Kita klik button edit. Nah, setelah kita button edit, nanti akan memperlihatkan tampilan edit data pengangguran. Di sini ada kecamatan, tahun, angka pengangguran, dan sifat perubahan. Di mana ini juga ada sebuah file .php-nya untuk menampilkan halaman edit data penganggurannya. Itu terdapat di edit.php. Nah, di sini ketika tidak terus ada di PHP itu kita melakukan PHP terlebih dahulu. Jika ID tidak tersedia, Pak, diarahkan kembali ke halaman utama. Terus jika mendapatkan ID, maka akan diambil ID-nya. Dan di sini menampilkan formulir untuk mengedit data dengan menggunakan ID yang diberikan. Setelah kita menampilkan apa ya, mengambil datanya itu, mengambil data ID, kita akan menampilkan sebuah halaman HTML-nya atau halaman ini itu menggunakan HTML. Sama kita menggunakan Bootstrap lagi, yaitu 5.3 untuk
memperindah atau menarik dari halamannya dengan, TSS juga, dengan ada body-nya itu color-nya sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, terus ada card-nya itu dengan margin top, jadi akan ada di tengah ada 50 px. Terus ini merupakan dari card-nya, card dari form ini berupa card-nya itu, di mana nanti ada edit data penganggurannya dengan, di sini menggunakan Bootstrap yaitu BG Primary di warna biru dan teksnya itu white atau warna putih. Terus ada di sini ada div lagi itu untuk ada form inputan datanya, itu ada kecamatan, ada tahun, pengangguran, dan di akhir itu ada button, submit. Berarti submit dengan, dengan nama simpan perubahan. Tidak lupa juga ada menggunakan Bootstrap yaitu button primary yang di warna biru. Kalau kita yang tadi itu Maisan kita ubah ke Grojogan dengan tahunnya ubah ke tahun 2000 atau 2020, dan ininya kita 3467. Setelah itu kita klik simpan. Tidak lupa nanti di sini juga di buttonnya itu nanti akan masuk ke bagian, dari update, datanya. Jadi nanti, di sini setelah kita melakukan, eh, inputan, nanti akan masuk ke update data atau PHP. Jadi menggunakan metode post akan masuk ke update PHP. Jadi seperti halnya yang di form atau tambah itu tadi kan masuk ke form handle. Jadi untuk edit itu akan masuk ke, update.php dengan metode post untuk mengidentifikasi atau untuk memproses mengkoneksikan data ke database-nya. Jadi setelah klik simpan, ini nanti akan diproses terlebih dahulu ke file update.php untuk memproses, pengubahan atau mengeditan datanya. Kita simpan. Nah, di sini akan berubah. Nanti yang semulanya itu maesan, ini diubah menggunakan edit itu jadi kedudukan akan menampilkan seperti ini. Ini karena, ada dua, ini kan seperti ini, dan di database juga akan, eh, muncul. Nah, rujukan yang semulanya itu Maesa di sini berubah menjadi kerujukan. Terus prosesnya itu terletak di di file update.php. Update.php. Di sini juga, mengevaluasi koneksi ke database-nya, mengkoneksi ke database-nya, terus memeriksa koneksinya, ada koneksi ke database gagal, saya mendapatkan data yang dikirim, yaitu melakukan post yang telah kita kirim dari file edit.php. Saya menyiapkan query untuk memperbarui data di tabelnya, itu update pengangguran set kecamatan, tahun, angka pengangguran, di mana itu berdasarkan kan ID-nya. Menjalankan jika berbarui yaitu menutup koneksi dan mengarahkan kembali ke halaman, utama atau location index.php. Jadi setelah dilakukan sebuah proses, pengeditan data di sini, nanti akan diarahkan kembali ke halaman utama itu index.php untuk edit. Terus terakhir, untuk button hapus. Jadi kita ada button hapus di mana untuk button hapus ini akan mendelete dari
data-data di sini. Misal kita delete pada ID 2, pada nomor 2 ini. Nah, untuk nanti pada saat hapus ini nanti akan ketika kita klik hapus nanti akan masuk ke file delete.php untuk atau memproses menghapus data yang ada di tabel ini sekaligus ada di database-nya. Kita coba, kita klik hapus. Nah, nanti akan muncul sebuah pop-up yaitu Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika kita klik OK, maka akan hapus datanya. Jika kita klik batal, maka datanya itu tidak akan dihapus. Kita klik OK untuk menghapusnya. Nah, di sini yang menunjukkan tadi ada 2, sekarang jadi 1 setelah kita hapus tadi. Dan juga di sini juga akan mengikuti. Jadi kan di sini tadi ada rujukan juga, sini karena di atas dihapus, maka di bawah juga akan hapus juga. Nah, untuk di database-nya juga nanti akan terhapus juga. Rujukan kan masih ada 2 ya. Kita refresh terlebih dahulu untuk mengetahui. Nah, di sini untuk database rujukan sudah dihapus karena untuk menghapusnya itu menggunakan dari file delete.php yang berfungsi untuk menghapus menghapus data di halaman index.php atau di tampilan dan data di database yang di sini. Kita lihatkan terlebih dahulu untuk file delete.php. Nah, sama halnya kita ada informasi dengan koneksi database-nya, kita koneksikan terlebih dahulu dengan database-nya yaitu menggunakan MySQL.li dengan server, username, password, dan DB name. Kita periksa terlebih dahulu koneksinya. Terus kita periksa apakah datanya dikirim melalui metode post. Nanti membuat query untuk menghapus data berdasarkan ID-nya, itu kita menggunakan delete from penggabungan dengan where ID. Jadi nanti akan dihapus berdasarkan ID. Nanti menjalankan query-nya, jika Anda silakan tetap dihapus. Sini tidak ada terkirim, terus kita tutup koleksinya dan di write kembali ke halaman utama. Jadi setelah kita melakukan sebuah proses penghapusan di sini menggunakan PHP, nanti di akhirnya itu kita kembalikan lagi ke index.php. Nah, di sini tadi yang dihapus itu juga ini sudah. Baik, itu penjelasan terkait tugas PHP dan database yang telah saya kerjakan. Di sini ada sumber tabelnya, ada button tambah, button edit, button hapus, mana ada tabel, ada kolom ID, kecamatan, tahun, pemanggilan aksi. Di sini ada sebuah ada chart atau diagram garis perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso, di mana nanti di sini user lebih mudah untuk membuat prediksi tambahan untuk menambahkan sebuah kecamatan mana yang angka penganggurannya tinggi, mana angka penganggurannya yang rendah. Mana nanti dengan mengetahui angka pengangguran ini diharapkan dari yang pembaca itu bisa membuat sebuah analisis untuk bagaimana cara sebuah kecamatan di Desa Kabupaten Dewasa itu penganggurannya di menurun atau angka lapangan pekerjaan itu banyak dan banyak orang-orang yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Bondowoso itu memiliki pekerjaan. Kita bisa juga mendapatkan ilmu juga terkait insight perkembangan setiap tahunnya itu apakah meningkat atau menurun. Ini untuk tugas dari
PHP, dan database. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait tugas tugas 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.